Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gitu. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita mulai pada materi pada pagi hari ini, Bapak akan absen dulu ya satu persatu. Ya. Oke, Muhammad Bulgori ada. Hadir Pak. Ya. Kemudian Fikri, Hadir, Pak. Ferdi, Hadir, Pak. Fania. Hadir, Pak. Ya, kemudian ini apa nih? Malbam apa namanya? Mal Malbam ya? Ada. Raya, Muhammad Raya apa Raya Muhammad? Oke, Najib Abdan ada ya. Oke, Hadir, Pak. ya. Alhamdulillah ya pada hadir semua. Kenalkan nama Bapak Pak Mahfud. Bapak pada semester ini mengajar mata kuliah pemrograman dasar di kelas 3A dan 3B. Oke, kita mulai materi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah pada dasarnya untuk menguasai bahasa pemrograman Java adalah kalian harus menguasai logika dan algoritma. Nah, ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, ini capaian mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa harus memiliki kemampuan menjelaskan konsep pemrograman dan sejarah Java serta teknologi dan perangkat pemrogramannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan struktur, ya, variabel dan tipe data. Nah, ini adalah capaian mata kuliah yang harus dikuasai. Nah, sedangkan materi pembelajaran yang sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengertian dari bahasa pemrograman, yang kemudian ada paradigma pemrograman, sejarah program Java, lalu ada kode editor, instalasi software, variabel dan tipe data, kemudian ada inputan. Nah, coba sebelum kita mulai, coba silakan diklik link untuk Untuk kita pretest dulu ya. Ya, untuk pretestnya Bapak akan share ya linknya. Ini untuk pretestnya linknya. Oke, sekarang kita pretest dulu. Oke, silakan eh, apa join untuk pretest. Oke, silakan diklik linknya. Sudah masuk semua? Kalau sudah, Bapak akan mulai. Oke, silakan digunakan. Soalnya ada 10. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, selesai ya. Oke, Muhammad Bulgotil Khoswah betul 9. Oke, bagus ya. Nah, ini nanti ketika proses harus naik nih atau bertahan ya. Kemudian Fania ya betul 9. Saya Muhammad Haki betul 4. Muhammad Alban betul 4. Lalu Fikri betul 4. Kemudian Ferdi betul 7. Oke, terima kasih ya. Jadi ini hanya pretest ya, dimana pretest ini adalah untuk mengukur sebelum materi disampaikan. Nah, untuk nilai yang dimasukkan adalah ketika nilai post test ya. Jadi ketika materi sudah Bapak sampaikan baru itu hasilnya. Jadi kalau bisa ya nilainya harus lebih baik daripada pretest. Jadi nilai post test itu harus lebih baik daripada nilai nilai pretest. Oke. Oke, sebelum kita mulai dengan materi, apa itu bahasa pemrograman? Ya. Jadi bahasa pemrograman adalah bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin.
Nah, sedangkan algoritma merupakan metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu menurut Edison Wesley tahun 1997. Ya. Jadi algoritma ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Persia yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Di dunia barat dikenal dengan nama algorit, sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama algoritma. Nah, sedangkan logika adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Jadi kalau kita gabungkan apa itu logika dan algoritma adalah tahapan atau langkah-langkah yang logis yang dapat menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, itu pengertian dari logika dan algoritma. Memang dalam mempelajari bahasa pemrograman yang harus kalian kuasai adalah dasarnya adalah logika dan algoritma. Jadi logika algoritma ini sangat penting bagi mahasiswa yang ingin belajar bahasa bahasa pemrograman. Agar suatu algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, maka notasi algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Ya. Oke, kita next. Ya, ini mengenal 3 notasi algoritma. Jadi di dalam algoritma ada 3 notasi yang harus dipahami. Yang pertama ada namanya struktur Indonesia atau struktur Inggris, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada namanya flowchart, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan gambar atau simbol yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada namanya pseudocode, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Nah, ini 3 notasi algoritma ya. Jadi ada struktur Indonesia, ada flowchart, kemudian yang ketiga ada pseudocode. Nah, kita contoh nih, salah satu contoh ini adalah salah satu contoh dari struktur Indonesia. Nah, ini algoritmanya. Jadi judul algoritmanya adalah pengambilan uang di ATM. Jadi langkah yang pertama yaitu nasabah mencari atau menuju mesin mesin ATM. Kemudian langkah yang kedua, nasabah mengeluarkan kartu ATM. Yang ketiga, nasabah memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Kemudian langkah yang keempat, nasabah memasukkan atau mengetikkan kode PIN. Yang kelima, nasabah mengetikkan nominal uang yang akan diambil. Lalu yang keenam, mesin ATM mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang telah dikehendaki. Nah, ini merupakan contoh dari notasi algoritma yaitu struktur Indonesia. Jadi pada dasarnya algoritma itu harus tahapan, jadi nggak boleh loncat. Jadi namanya tahapan itu ya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari notasi algoritma struktur Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua yaitu flowchart, yaitu algoritma yang menggambarkan gambar atau simbol yang sudah ditentukan. Nah, ini ada bentuknya seperti ini. Ya, ya ini yang pertama ini ada simbol disebut dengan nama terminal simbol. Jadi terminal simbol itu adalah bentuk diawali dalam flowchart itu adalah mulai ya. Ini terminal simbol, ya isinya star. Kemudian ada data, ada arus datanya. Nah, ini cek ATM. Ini adalah simbol di session. Jadi setelah mulai dicek ATM-nya ya. Ya cek ATM lalu setelah itu memasukkan ATM ke mesin. Nah, ini simbol proses. Nah, simbol proses. Nah, ketika mengecek ATM, ATM-nya ada atau tidak? Kalau misalnya ada, maka memasukkan masukkan ATM ke dalam mesin mesin ATM. Tapi jika tidak, maka kembali lagi ke simbol awal atau terminal simbol ya. Nah, kemudian jika
masukkan ATM ke dalam mesin, kemudian langkah selanjutnya adalah pilih bahasa. Setelah pilih bahasa, lalu masukkan PIN-nya. Nah, di sini kalau PIN-nya benar, maka akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu pilih transaksi yang akan dilakukan. Tapi jika PIN-nya salah, maka kembali lagi ke pilih bahasa. Nah, kemudian jika iya, maka pilih bagian penarikan uang. Kemudian masukkan nominal yang akan diambil. Ya, jika iya. Kemudian jika tidak, maka kembali ke pilih bagian penarikan uang. Nah, kemudian setelah itu adalah eh, selesai. Ya, ya. Dan di bawahnya ada selesai ya. Nah, ini adalah contoh dari flowchart, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan gambar atau simbol yang sudah tentukan. Kemudian yang ketiga adalah pesedekot, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Jadi dengan menggunakan coding program. Nah, di sini judul nama ya kelas ya. Karena kalau di dalam Java harus menggunakan kelas ya. Nah, nama programnya. Kemudian public static void main string ya. Lalu sistem titik out titik println hello world. Nah, ini ketika dijalankan akan mencetak hello world. Jadi outputnya adalah hello world. Nah, ini adalah bentuk dari notasi algoritma Pseudocode, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Kemudian tingkatan bahasa pemrograman. Ya, di dalam bahasa pemrograman memiliki 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan nama high level language, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang coding programnya hampir menyerupai bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Ya. Ini contohnya Java dan C++. Ya. Kemudian selanjutnya adalah middle level language, bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu bahasa pemrograman yang coding programnya campuran antara bahasa mesin dengan bahasa manusia. Contohnya bahasa C, Pascal, dan Fortran. Sedangkan yang ketiga disebut dengan nama low level language, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah. Ya, bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang coding programnya hampir semuanya menggunakan bahasa mesin. Contohnya adalah bahasa assembler. Nah, itulah tiga tingkatan di dalam bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang mendukung object oriented programming. Ini salah satu contohnya. Ya. Ada Visual Postpro, ya, kemudian ada Java, lalu ada C++, ada Pascal, ada Visual Basic.NET atau dikenal dengan nama VB.NET, kemudian ada Simula, Smalltalk, ada Ruby, ada Python, PHP, dan Delphi. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman yang mendukung Object Oriented Programming. Ya. Nah, kenapa disebut dengan nama Object Oriented Programming? Ya. Nah, konsep dari OOP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan pada objek, yang mana semua data dan fungsi dibungkus ke dalam sebuah kelas. Ya. Jadi itu merupakan konsep dari Object Oriented Programming. Kemudian selanjutnya adalah sejarah dalam bahasa pemrograman Java. Jadi Java pertama kali dibuat oleh James Gosling dan teman-temannya. Ya. Jadi proyek pertama bahasa Java itu dimulai pada tahun 1991. Ya. Jadi ada 3 nih, ya. Selain James Gosling, ada yang tahu nggak siapa aja selain James Gosling? Ada yang tahu? 3 yang memperakasai bahasa pemrograman Java selain James Gosling.
Saya tahu, Pak. Siapa? Yang pertama James Gosling itu sendiri, yang Hmm. kedua Mike Seredia, dan yang ketiga Patrick Naughton, Pak. Oke, ya betul ya. Jadi ada tiga ya. Jadi ada James Gosling, Max Sherida, dan Patrick Norton. Ya. Nah sebenarnya bahasa Java ini sebelum sebelum apa? Sebelum di apa? Dinamakan Java ada historinya nih. Ya bisa jelasin nggak sebelum Java pertama disebut apa dulu? Ya ada yang bisa jelasin? Ceritakan. Sebelum dinamakan Java. Ada? Ya. Jadi Java itu sebelum pertama kali dikenal itu ada perubahan penamaan. Yang pertama adalah apa? Sebelum Java yaitu bernama OAK ya, bernama OAK awalnya. Dan penamaan OAK ini terinspirasi dari sebuah pohon yang kebetulan ada di depan kantor James Gosling. Kemudian beriring dengan waktu berubah lagi namanya menjadi Green ya, menjadi Green. Kemudian setelah menjadi Green, berubah lagi menjadi Java karena James Gosling ini terinspirasi dari kopi yang berasal dari pulau-pulau Jawa. Nah, sehingga sampai saat ini bahasa pemrograman Java apa dikenal gitu. Bahasa pemrograman Java mulai mulai dikenal atau populer itu dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Ini mulai populer. Bahkan sampai saat ini Java ini merupakan bahasa yang sangat digemari oleh para programmer dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan eh, programnya dari bahasa pemrograman Java. Ya. Nah, ini adalah versi ya, versi dan perkembangan pemrograman Java. Jadi Java versi pertama ya atau 1.0 dirilis pada tahun 1996. Nah, ini merupakan table versi Java dari tahun ke tahun. Jadi versi JDK beta dirilis pada tahun 1995, kemudian versi pertamanya JDK 1.0 yaitu Januari, ya 3 Januari 1996. Kemudian versi 1.1 yaitu tahun 1997. Kemudian versi J2SE 1.2 yaitu tahun 98. Kemudian J2SE 1.3 tahun 2000. Nah, kemudian selanjutnya ya sampai yang saat ini ya, yang terbaru yaitu Java SE versi 15 ya, yaitu pada tahun 2000 2000 berapa nih? Capek 2020 ya September. Yaitu versi dan perkembangan pemrograman Java. Ya, next ya. Nah, apa itu JDK, J2SE, Java SE, dan Java EE? Jadi JDK adalah singkatan dari Java Development Kit, yang mana JDK berisi tool, library, dan API yang kita perlukan untuk membuat program. Ya, termasuk di dalamnya juga ada JPM. JDK ini punya beberapa edisi, yaitu ada Java SE atau Standard Edition, dan Java EE, Enterprise Edition, dan Java ME atau Micro Edition. Nah, Java SE atau J2SE adalah Java yang digunakan untuk membuat aplikasi standar seperti aplikasi desktop dan command line. Sedangkan Java EE adalah edisi interface yang digunakan untuk membuat aplikasi interface seperti program di bank, industri. Namun Java EE sekarang sudah berubah nama menjadi Jakarta EE. Kemudian ada Java ME, adalah Java versi mungil yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile microcontroller sensor.
Nah, ini adalah salah satu aplikasi Java pada handphone Nokia ya. Jadi kalau handphone Nokia ini hampir semua programnya menggunakan bahasa pemrograman Java nih. Nah, mengapa sih kita harus belajar Java? Ya. Yang pertama, Java bersifat general purpose. Artinya selain Java eh, di- Java dibuat untuk program yang khusus, Java juga bisa membuat program yang umum atau kompleks. Kemudian yang kedua, Java itu adalah cross platform. Java bisa berjalan di semua sistem operasi, baik sistem operasi Windows, Linux maupun Mac OS. Kemudian yang ketiga, Java bisa dibuat untuk aplikasi Android. Itulah mengapa eh, banyak belajar atau mengapa Java masih digemari atau banyak orang belajar tentang bahasa pemrograman Java. Ya, salah satunya adalah tadi bersifat general purpose, cross platform dan bisa membuat aplikasi Android. Nah, perangkat pemrograman Java. Jadi yang pertama ada namanya compiler, kemudian ada kode editor, ya. Nah, ini yang harus perangkat yang harus diinstal. Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah kode editor menggunakan NetBeans ya. Nah, instalasi Java Standard Edition ya. Ini cara untuk menginstal Java ya. Yang pertama adalah download ya atau buka browsernya ya. Kemudian setelah itu ketik alamatnya yaitu http://java.sun.com ya. /javac/download/ ya. Kemudian setelah itu klik enter lalu install Java Standard Edition dengan mengklik JDK strip NU2 strip Windows strip i586 strip p.exe. Kemudian yang ketiga klik start, control panel, lalu system and security, sistem, lalu klik advance, environment variable and set path-nya. Itu path-nya di directory C ya. /program file /java /jdk 1.6.0. Kemudian install tag editor ya untuk editing kodenya. Ini bentuknya seperti ini ya. Diklik ya download Java JDK versi terbaru ya. Tapi itu disesuaikan dengan perangkat yang digunakan ya. Artinya disesuaikan dengan spek dari laptopnya masing-masing ya. Kemudian selanjutnya adalah klik 2 kali pada file instalasi yang sudah download ya. Kemudian klik next. Jadi sebelumnya pilih dulu JDK-nya lalu klik next. Kemudian pilih developer tool lalu klik next. Kemudian pada layarnya akan lihat proses instalasi seperti ini. Ini kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Setelah itu klik close. Maka aplikasi JDK-nya sudah terinstall. Ya memang dibutuhkan koneksi internet yang kuat ya. Sehingga apa? Sehingga instalasi ini bisa berjalan dengan sempurna. Jadi eh, itulah materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Oke ya, jadi udah paham semua ya. Oke, kalau udah paham semuanya. Ya, jadi Bapak menyimpulkan bahwa dalam ada beberapa kesimpulan yang harus dipahami dalam mempelajari pemrograman. Yang kedua adalah kita harus tahu algoritmanya. Nah, yang mana tadi dalam algoritma itu kan notasinya ada 3. Ada struktur Indonesia atau struktur Inggris. Yang kedua ada flowchart. Yang ketiga adanya namanya pascal code. Ya, jadi tadi kita sudah jelaskan kalau struktur Indonesia adalah menggambarkan algoritma dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang kedua ada flowchart, menggambarkan algoritma dengan menggunakan gambar atau simbol yang sudah ditentukan.
Kemudian yang ketiga ada pseudocode, yaitu menggambarkan algoritma dengan menggunakan coding program. Nah, kemudian tadi perbedaan antara Izin Pak, waktunya sudah habis. Oke, selanjutnya itu kita silakan di post test. Nah, ini pertanyaannya kalau silakan ditulis dijawab di apa di dalam kertas kemudian dikumpulkan kembali atau dijawab lah ya. Oke, demikianlah materi pada pemrograman ini. Kita akhiri mata kuliah ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.